Shalom, haleluya, salam sejahtera bagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita hari ini terdapat dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31 dengan perikop maksud Injil dituliskan. Demikian firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa banyaknya tanda-tanda luar biasa dan perbuatan-perbuatan Yesus selama dia ada dalam dunia ini. Dan karena begitu banyaknya, tidak terhitung oleh kita jumlahnya. Dan kalau semua perbuatan Yesus dituliskan, kertas dan tinta tidak akan cukup untuk menuliskannya. Itulah sebabnya firman Tuhan ini menyebutkan bahwa masih banyak tanda lain, perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di kitab ini. Dan seluruh yang tercatat di kitab ini tujuannya adalah bukan hanya sekedar menceritakan biografi atau sejarah Tuhan Yesus saja. Tujuan utamanya semua ini dicatatkan adalah supaya kita percaya kepada Yesus bahwa Dialah Mesias, Anak Allah yang kudus. Dengan iman percaya itu kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam kitab tersebut juga ada tuntunan bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, hidup orang yang diselamatkan mengerjakan keselamatan tersebut. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara membeli suatu barang elektronik atau barang yang lain? Saat pembelian, ada 2 buku berharga yang disertakan dalam pembelian barang tersebut. Satu adalah buku garansi, buku yang menjamin kualitas. Pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Dan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan fungsinya, barang tersebut boleh dikembalikan dan diganti dengan yang baru. Yang kedua adalah buku panduan, buku yang berisi informasi, petunjuk, dan lain-lain yang menjadi petunjuk tuntunan bagi pembeli untuk mengetahui secara lengkap cara menggunakan barang tersebut. Dengan buku panduan ini, kita tahu bagaimana menggunakan barang tersebut sebagaimana mestinya. Dan saat kita sudah tepat dan benar menggunakan barang tersebut sesuai panduan, maka kita akan memperoleh manfaat dari barang tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tentu, kalau kita salah menggunakan barang tersebut, tidak sesuai petunjuk, dan barang tersebut mengalami kerusakan, bisa jadi garansi tidak akan berlaku. Demikianlah juga di dalam kehidupan kita ini. Saat kita percaya kepada Kristus, kita mendapatkan 2 hal yang sangat berharga bagi kita. Yang pertama, jaminan kehidupan yang kekal. Sebagaimana telah dituliskan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, berkata demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dalam Yohanes 3 ayat 36 juga demikian bunyinya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Itulah jaminan orang percaya. Ia akan memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat jaminan keselamatan itu. Dan selanjutnya, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2 ayat 12a berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Hal yang kedua adalah kitab ini menjadi panduan untuk melakukan keselamatan itu. Kitab ini merupakan panduan bagi orang percaya bagaimana harus hidup sebagai orang percaya. Panduan bagi kita bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan itu. Ikutlah panduannya dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka jaminan keselamatan itu berlaku bagimu, dan engkau akan memperolehnya saat Yesus datang menyatakan dirinya sebagai Raja, memerintah untuk selama-lamanya. Kehidupan kekal itu menjadi milik kita. Nats yang barusan kita baca telah menyatakannya, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 31b, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari miliki jaminan keselamatan itu dan kerjakanlah keselamatanmu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah diperdengarkan hari ini, mengajarkan kepada kami bagaimana memperoleh jaminan kehidupan kekal itu, yaitu percaya kepada nama-Mu. Lewat renungan hari ini juga kami telah diajarkan bagaimana kami seharusnya mengerjakan keselamatan itu, yaitu dengan mengikuti tuntunan dan panduannya lewat kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Mampukan kami untuk dapat melakukan ini ya Tuhan, sebab dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu melakukan segala firman kebenaran-Mu. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan dan kami akan memperolehnya di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan singkat ini bermanfaat. Saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menambahkan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.